Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep barisan dan limit barisan di R. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Najwa Faradila, Karina Amelia, dan Hana Fauzia. Pertama itu ada barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang terurut sesuai dengan bilangan asli, atau barisan bilangan real dapat dikatakan sebagai suatu fungsi bernilai real dengan domain himpunan bilangan asli n. Jadi, barisan adalah fungsi x dari n ke r yang mana setiap n adalah anggota bilangan asli. Nilai fungsi xn ditulis sebagai x sub n dan disebut suku ke n barisan x. Suatu barisan tak terhingga adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya merupakan himpunan bilangan asli. Nah, jadi barisan adalah urutan bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu dan juga urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Barisan juga adalah susunan bilangan yang terurut sesuai dengan bilangan real. Selanjutnya ada contoh barisan. Yang pertama ada barisan bilangan genap, di mana x adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dapat ditulis dengan 2n, di mana n adalah bilangan asli. Selanjutnya ada barisan harmonik, di mana x adalah 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Dapat ditulis dengan x adalah 1 per n, di mana n adalah bilangan asli. Yang selanjutnya ada barisan Fibonacci, di mana x adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dapat ditulis dengan suku pertama sama dengan 1, suku kedua sama dengan 1, x ke n sama dengan suku sebelumnya ditambah suku sebelumnya untuk n lebih dari sama dengan 3. Yang terakhir ada barisan aritmatika, di mana x adalah a tambah b, a tambah 2b, a tambah 3b, dan seterusnya. Dapat ditulis dengan x ke n sama dengan a ditambah n dikurang dalam kurung n dikurang 1 dikali b. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama ada barisan dengan x ke n sama dengan min 1 pangkat n adalah barisan min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Itu artinya karena pangkatnya adalah n atau bilangan asli, maka saat n ganjil hasilnya min 1, dan saat n genap hasilnya adalah 1. Yang B ada barisan dengan xn sama dengan 1 per 2 pangkat n dalam kurung 1 per 2 pangkat n, di mana n adalah anggota bilangan asli sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Itu artinya setiap suku berikutnya adalah setengah dari suku sebelumnya. Yang C ada barisan konstan dengan k ke n sama dengan 3 adalah 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Itu artinya berapapun nilainya, nilai n-nya, nilainya tidak akan berubah atau selalu 3. Yang D ada barisan dalam kurung n per n plus 1 sama dengan 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Itu artinya pembilangnya adalah urutan suku dan penyebutnya adalah urutan suku ditambah 1. Selanjutnya di sini ada materi tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang menjumlahkan suku pertama dengan suatu bilangan tetap atau beda secara berurutan. Contohnya, di sini ada angka 6, 9, 12, 15, dan 18. Untuk suku pertama atau A-nya itu adalah angka 6 dan beda atau B-nya adalah 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari beda suku pertama ke suku berikutnya. Kayak misalkan di sini suku pertamanya 6. Beda dari suku pertama ke suku kedua itu 3. Berarti suku keduanya adalah 9, dan begitu seterusnya. Sama dengan contoh yang kedua, di sini ada angka 3, 9, 15, 21, 27, dan 33. Untuk suku pertama atau A-nya ada 3, dengan bedanya B-nya adalah 6. Untuk barisan aritmatika, suku pertama atau A dan beda B mempunyai bentuk umum berupa AN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Misalkan A adalah suku pertama, suku terakhirnya adalah L, dan banyaknya suku adalah N. Suku pertama Sn dinyatakan dalam rumus Sn sama dengan N dikali dalam kurung A tambah L dibagi 2. Untuk L-nya sendiri kita nyatakan dalam bentuk suku pertama A dan beda B. L sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Nah, L ini kita substitusikan ke rumus Sn yang sebelumnya, yang Sn sama dengan N dikali dalam kurung A plus L dibagi 2. Nah, itu L-nya kita substitusikan dengan si A plus dalam kurung N min 1 kali B. Nah, setelah disubstitusikan, diperolehlah rumus jumlah barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan N dikali buka kurung 2A ditambah dalam kurung N dikali 1 dikali B tutup kurung dibagi 2. Selanjutnya ada materi tentang barisan geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan yang dimana suku-sukunya itu diperoleh dari mengalihkan suku pertama dengan si rasionya atau bilangan tetap. Contohnya di sini ada bilangan 1, 5, 25, 125, 625, dan seterusnya. Untuk suku pertamanya atau A-nya adalah 1, dan rasio atau R-nya adalah 5. Jadi suku pertamanya itu kan 1, rasio atau R-nya adalah 5. Berarti kalau untuk mencari suku keduanya, suku pertama dikalikan si rasio tadi. 1 dikalikan 5 sama dengan 5, berarti untuk suku keduanya adalah 5. Terus untuk mencari suku ketiganya,
5 dikalikan si rasio tadi lagi, dikalikan 5, jadi sama dengan 25. Maka untuk suku ketiganya adalah 25, dan begitu seterusnya. Sama dengan contoh yang kedua, di sini ada angka 2, 6, 18, 54, 162, dan seterusnya. Untuk suku pertama A-nya adalah 2, dan rasio R-nya sama dengan 3. Barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R mempunyai bentuk umum. Nah, bentuk umumnya adalah AN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, selanjutnya adalah jumlah barisan geometri. Nah, pada sebuah barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, untuk mencari jumlah barisan geometrinya atau Sn itu bisa dinyatakan dalam bentuk Sn sama dengan A ditambah A dikali R pangkat 1 ditambah A dikali R pangkat 2 ditambah A dikali R pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah A dikali R pangkat N min 3 dan seterusnya sampai dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, itu diperoleh sebuah persamaan. Itu persamaan pertama. Lalu persamaan pertama itu kita kalikan dengan R di kedua ruasnya. Jadi si Sn kita kalikan dengan R dan si persamaan tadi kita kalikan dengan N juga. Maka diperolehlah persamaan keduanya, yaitu R Sn sama dengan A dikali R ditambah A dikali R kuadrat tambah A dikali R pangkat 3 ditambah titik-titik tambah A dikali R pangkat N min 3 sampai dengan A dikali R pangkat N. Itu untuk persamaan keduanya. Nah, untuk memperoleh Sn-nya, kita harus mengurangi kedua persamaan tadi. Persamaan 1 dikurangi persamaan kedua. Nah, setelah dikurangi, ternyata ketika dijabarkan, semua suku-suku yang ada di tengah itu, mereka habis dikurangi. Jadi, saling mengurangi menghasilkan 0. Dan dari pengurangan dua persamaan tadi, diperolehlah hasilnya, yaitu 1 min R kali Sn sama dengan A dikurang A dikali R pangkat N. Nah, di sini ada syarat untuk penggunaan Sn. Jika R tidak sama dengan 1, itu kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini untuk rumus yang pertama itu digunakan untuk R kurang dari 1. Dan untuk R kurang dari 2 itu bisa menggunakan Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R dikurangin 1. Sedangkan untuk R yang sama dengan 1 itu menggunakan rumus Sn sama dengan Na, di mana Sn sama dengan Na ini diperoleh dari si persamaan yang pertama tadi. Selanjutnya, saya akan membahas teorema limit barisan. Misalnya, C adalah bilangan real jika Xn adalah barisan yang konvergen ke X dan Yn adalah barisan yang konvergen ke Y, maka kita akan membuktikan limit barisan Xn plus Yn akan konvergen dengan X plus Y. Selain itu juga limit barisan Xn min Yn akan konvergen dengan X min Y. Selanjutnya itu ada Cxn sama dengan Cx. Yang keempat itu ada limit barisan Xn dikali Yn sama dengan, kita akan membuktikan teorema yang pertama itu ada limit barisan Xn plus Yn akan konvergen dengan X plus Y. Yang pertama itu ambil sembarang epsilon positif, karena limit barisan Xn konvergen dengan X, maka terdapat bilangan asli N. Kita menganggap ini N1. Sedemikian hingga untuk setiap N akan lebih besar sama dengan N1, itu berlaku untuk nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Karena limit barisan Yn akan konvergen dengan Y, maka terdapat bilangan asli N2. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan N2 akan berlaku nilai mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2. Definisikan N3 sebagai yang terbesar di antara N1 dan N2. Maka untuk bilangan asli N lebih dari sama dengan N3 akan berlaku nilai mutlak Xn ditambah Yn dikurangi X ditambah Y akan konvergen dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y. Kemudian, melihat ketaksamaan segitiga kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak Yn dikurangi Y akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 yang menghasilkan epsilon. Nilai mutlak Xn min Yn dikurangi X min Y akan kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X ditambah nilai mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Kemudian, dengan cara serupa kita dapat membuktikan teorema yang kedua, yaitu limit barisan Xn min Yn akan konvergen dengan X min Y. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema yang ketiga, yaitu limit barisan Cxn akan konvergen dengan Cx. Langkah yang pertama adalah kita ambil sembarang epsilon positif, karena limit barisan Xn konvergen dengan X, maka kita bisa memiliki bilangan asli M, sehingga untuk setiap N akan lebih besar sama dengan M, akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 1 ditambah nilai mutlak C. Akibatnya, untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan M akan berlaku
nilai mutlak Cxn dikurangi Cx akan konvergen dengan nilai mutlak C dikalikan dengan nilai mutlak Xn dikurangi X dan kurang dari nilai mutlak C dikalikan epsilon per 1 ditambah nilai mutlak C, maka kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit barisan Cxn akan konvergen dengan Cx. Yang terakhir itu ada limit barisan Xn dikali Yn akan konvergen dengan X dikali Y. Pertama, untuk setiap bilangan asli N, kita tulis nilai mutlak Xn Yn dikurangi Xy akan kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn Yn dikurangi Xny ditambah nilai mutlak Xny dikurangi Xy. Kemudian, dengan kesamaan segitiga, kita peroleh batasnya adalah nilai mutlak Xn Yn dikurangi nilai mutlak Xny ditambah nilai mutlak Xny dikurang Xy. Kemudian, tuliskan sebagai nilai mutlak Xn dikalikan dengan nilai mutlak Yn min Y ditambah nilai mutlak Xn min X dikalikan dengan nilai mutlak nilai mutlak C. Kemudian, kita gunakan keterbatasan Xn. Karena Xn konvergen, maka Xn keterbatasan sehingga kita bisa memilih bilangan M positif. Sedemikian hingga nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Untuk semua bilangan asli N, kemudian dengan menggabungkan kesamaan sebelumnya, kita akan memperoleh nilai mutlak Xn kali Yn dikurangi Xy kurang dari sama dengan M nilai mutlak Yn dikurangi Y ditambah nilai mutlak Y dikalikan dengan nilai mutlak Xn dikurangi X, maka kurang dari sama dengan M ditambah nilai mutlak Y dikalikan dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak Yn dikurangi Y. Selanjutnya, karena limit barisan Xn konvergen dengan X, maka kita bisa pilih K1 sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K1 akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2 dikali M ditambah nilai mutlak Y. Demikian pula, tinggal kita gabungkan konvergen Y akan terdapat K2. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K2 akan berlaku nilai mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2 dikali M ditambah nilai mutlak Y. Kemudian, misal K adalah nilai yang terbesar antara K1 dan K2, maka untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan K akan berlaku nilai mutlak Xn Yn dikurangi Xy kurang dari sama dengan M ditambah nilai mutlak Y dikali dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak Yn dikurangi Y akan kurang dari M ditambah nilai mutlak Y dikali dengan epsilon per 2 dikali M ditambah nilai mutlak Y ditambah epsilon per 2 dikali M ditambah nilai mutlak Y akan sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa limit barisan Xn dikali Yn akan konvergen dengan X dikali Y. Pembahasan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.